Halo Sobat Kriya Sehat Hipnoterapi. Hari ini kita akan melanjutkan dengan cerita-cerita klien dari kami. Hari ini kita akan berkisah bagaimana kondisi masa depan seseorang bisa diketahui dari pola asuh masa kecilnya. Yuk kita simak dari klien kami yang bernama adalah Dodi. Ini adalah nama samaran di Baca Cerita 7. Oke, selanjutnya kita simak aja yang Dodi. Beliau berkisah kepada kami, beliau ini saat ini sering mengalami pusing yang sering dialami. Kemudian gelisah, detak jantung berdebar, keringat dingin sering keluar dari tubuhnya, gemetar, bahkan sudah hampir 1 bulan ini dia mengalami insomnia akut. Bahkan rasa gelisahnya selalu meningkat ketika dia keluar rumah. Ini adalah yang kita sebut adalah sebuah asap. Adalah akibat yang pasti ada sebabnya. Setelah kita gali secara beberapa sebab-sebabnya, ternyata ada kisah yang beliau lalui yang menyebabkan dia mengalami ketakutan yang berlebih ini. Yang pertama adalah ketika dia dari masa kecilnya, ketika dia usia 6 tahun. Orang tuanya sangat keras menuntut, mendoktrin dengan kondisi yang dia ini akhirnya menyebabkan dia pendiam. Kemudian dia bertumbuh menjadi anak, bertumbuh menjadi seseorang mulai dari SD, SMP, SMA mengalami pendidikan yang hampir datar bagi dia. Dia lebih banyak pendiam, mengurung diri, introvert karena banyak sekali di masa kecilnya dia mendengarkan pertengkaran, percecokan, bahkan kondisi yang tidak pernah dia dapatkan rasa cinta dan kasih sayang. Akhirnya ketika dia sudah mengalami pernikahan, muncullah kondisi yang menyebabkan dia, si Dodi ini adalah rasa kecewa atas apapun yang dia alami. Sehingga pada suatu hari ketika dia sedang sakit, waktu itu di bulan puasa, dia opnin waktu itu di rumah sakit selama 1,5 bulan. 1,5 bulan dia mengalami opnin karena sakit yang tidak jelas dia alami. Dia bahkan sering mengalami emosi yang tidak terkontrol, marah, benci, dendam, tanpa tahu apa yang menjadi sebabnya. Bahkan suatu ketika istrinya bercerita, suaminya membawa sebuah pedang di dalam rumah, namun istrinya pun tidak tahu karena pada waktu itu istrinya sedang keluar. Namun rekan-rekannya, teman-temannya menceritakan bahwa suaminya sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Akhirnya dia pun berikhtiar dengan pergi ke ustadz untuk mendapatkan ruqyah ya. Kemudian di ruqyah, kemudian juga dia datang ke psikiater ya untuk mendapatkan terapi dari psikiater. Kemudian sebagai juga pelengkap dalam memulihkan pola pikir di alam bawah sadarnya, klien kami ini datang kepada hipnoterapi kami dalam rangka untuk menurunkan tingkat stres yang dia alami. Ternyata pengalaman masa kecilnya, rasa sakit, rasa pola asuh yang begitu kurang bagus, banyak dengan kebencian, kata-kata kasar, kekerasan verbal, kekerasan fisik yang dia alami, menyebabkan masa depannya di mana dia ketika menghadapi tantangan di pekerjaan, ketika dia mengalami tantangan di dalam keluarga, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak mampu menerima atas apapun yang pernah dialami di masa kecilnya, sehingga dia membawa inner child ini sampai dia dewasa. Setelah klien bercerita berkaitan dengan masalahnya, akhirnya kita temukan akar masalahnya. Kemudian tadi asapnya sudah tahu, kemudian apinya sudah ketemu, bahkan api ini
seringkali pasti ada titik api yang menjadi sumber dari kebakaran ini. Maka setelah kami analisa, observasi, adakan wawancara, dan kita adakan di sana adalah analisa, kita runtutkan beberapa hal yang harus memang diselesaikan dalam klien ini. Akhirnya dengan teknik hipnoterapi kita mulai dengan menurunkan tingkat stresnya, tingkat depresi dari klien ini, sehingga klien ini tidak membawa ketakutan, kegelisahan, rasa emosi yang tidak terkontrol, sehingga dengan menurunkan tingkat stres ini tidak membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kita pakai namanya adalah brief terapi. Jadi kita bawa si klien ini mengembalikan tujuan-tujuan hidupnya, tujuan-tujuan yang harus dia capai, bukan kepada masalah-masalah masa lalunya. Baru yang ketiga, kita gunakan namanya adalah forgiveness terapi. Kemudian yang keempat adalah kita gunakan adalah tekniknya adalah memaafkan. Kemudian adalah tekniknya adalah kepada part terapi, bagaimana si klien ini juga bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima dengan hipnomotivasi. Baru yang keenam, kita bangun hipnospiritual bagi dirinya, sehingga dirinya bisa membawa dirinya dalam kecerdasan spiritual emotion, kemudian kepada emotional question, baru di intellectual questionnya juga kita bangun agar dia lebih bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai makhluk hidup. Baik, itu beberapa penanganan yang kami berikan kepada klien kami. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat.